Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i was sifat. Amma ba'd. Para pemirsa, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan podcast Miftah dalam acara ngaji Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini kami akan membahas satu bab dalam kitab Lubabul Hadis, yang mana bab ini saya rasa sangat penting untuk diketahui untuk menambah amalan-amalan di bulan Ramadan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pahala yang kita dapatkan akan tambah berlipat ganda, karena di bulan Ramadan sebagaimana yang kita ketahui, amalan yang sunnah saja akan mendapatkan pahala seperti amalan yang wajib, dan amalan yang wajib akan dilipat gandakan oleh Allah, dan hanya Allah yang tahu berapa jumlah pahala yang akan kita dapatkan, karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Tidak ada keterangan berapa kali lipat, tetapi semuanya Masya Allah, jadi terserah Allah berapa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anakku, di sini Bapak akan mencoba mengupas dari kitab Lubabul Hadis, yaitu bab yang ke-7, yang mana bab ini menerangkan tentang fadilah siwak atau fadilah bersiwak. Jadi di dalam kitab ini disebutkan beberapa keutamaan dari bersiwak. Sebagaimana kita ketahui, pada saat ini sangat jarang orang yang menggunakan siwak atau bersiwak ketika mau membaca Al-Quran atau ketika mau sholat sunnah atau sholat wajib. Itu di masjid-masjid pada umumnya kita sangat jarang sekali menjumpai orang yang bersiwak. Sekedar untuk tahu, siwak adalah alat untuk membersihkan gigi, yang mana pada saat zaman dulu, di zaman Rasulullah, itu masih belum mengenal adanya sikat gigi dan pasta gigi. Tetapi Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk membersihkan gigi, gunakanlah siwak. Sebagaimana keterangan dalam kitab-kitab yang ada bahwa siwak ini diambilkan dari ranting pohon arok, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya, siwak ini berasal dari akar pohon salvadora. Jadi kalau menurut beberapa referensi, kayu siwak ini berasal dari pohon salvadora persica, yang mana keistimewaan kayu ini mampu menjaga kesehatan dan jaringan penyangga gigi atau gusi kita.
Oke, di sini akan saya mulai untuk membaca kitab Lubabul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi bab as-sabiu kang kaping 7. Fi fadilati siwak iku ing dalem nerangake keutamaane siwak. Qala Nabi dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani utawi 2 rakaat bisiwakin kelawan siwak khairun iku luwe bagus min sab'ina saking 70 rakaatan apane rakaate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwak. Jadi pada bab ke-7 ini yang menerangkan tentang keutamaan siwak. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat yang kita lakukan dengan menggunakan siwak atau kita bersiwak dulu sebelum sholat, khairun, ini lebih baik, lebih bagus, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat bi ghairi siwakin, tanpa siwak. Bisa kita bayangkan, kita sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak, ini pahalanya 70 kali lebih baik daripada sholat tanpa siwak. Coba kita pikirkan baik-baik. Kira-kira ada penawaran seperti itu? Kira-kira teman-teman sekalian mau pakai siwak apa tidak bersiwak? Di sini sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa 2 rakaat memakai siwak itu 70 kali lebih baik daripada sholat yang 70 kali tanpa siwak. Tentunya kalau orang yang menghendaki kebaikan dan menghendaki sesuatu yang baik, maka kita akan lebih memilih sholat 2 rakaat yang memakai siwak. Oleh karena itu saya mengajak kepada siswa-siswi MTSN Negeri Gresik, apabila tiba saatnya Yaumul Hajj atau hari haji, jangan lupa ketika kalian semua datang ke rumah Pak Haji atau Ibu Haji, mintalah kayu siwak supaya sholat yang kita kerjakan walaupun hanya 2 rakaat itu nilainya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Lebih-lebih di bulan Ramadan, apabila kita sholat dengan memakai siwak, tentu pahala yang akan kita dapatkan 70 kali lebih banyak daripada biasanya atau sholat tanpa bersiwak. Dan otomatis di bulan Ramadan, karena pahalanya yang berlipat-lipat, kita akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Marilah kita gunakan siwak sebelum sholat. Dan perlu diketahui, ada keterangan di kitab Bajuri atau kitab fikih karangannya Imam Bajuri. Cara memegang siwak yang benar adalah seperti yang akan saya tampilkan. Letakkanlah siwak di bawah 3 jari telunjuk, tengah dan manis, sedangkan jari kelingking ditaruh di bawahnya, jari jempol juga di bawahnya. Jadi megang siwaknya seperti ini. Bagaimana cara menggunakannya? Siwak ini digunakan dengan cara seperti sikat gigi, dimasukkan, digosokkan pada gigi bagian atas sebelah kanan dulu. Setelah itu atas yang kiri
Setelah itu baru digosokkan ke bagian bawah yang kanan, dilanjutkan arah bawah yang kiri, dan terakhir gigi bagian dalam yang atas. Tentu di bulan Ramadan kita dibatasi karena memasukkan sesuatu ke dalam mulut setelah terbit matahari. Ini adalah sesuatu yang makruh untuk dilakukan. Jadi saran saya kalau memakai siwak itu pada malam hari, karena kita dibatasi pada bulan Ramadan. Kalau bersiwak atau bersikat gigi di pagi hari sampai siang hari itu hukumnya makruh. Selanjutnya, makalah berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sitatun utawi 6 perkara min sunanil mursalin, setengah saking tanda-tandane para utusan. Jadi di sini Rasulullah menyebutkan ada 6 dari sebagian kesunahan atau sesuatu yang disunahkan oleh para mursalin atau orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-haya'u. Jadi tanda-tanda orang yang diutus oleh Allah, yang harus dimiliki oleh utusan Allah, yang pertama adalah al-haya'u utawi izin. Jadi orang-orang yang diutus oleh Allah, mereka selalu mempunyai rasa malu. Malu untuk apa? Malu untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal hilmu. Al hilmu di sini kalau diartikan bahasa Jawa adalah aris. Kalau bahasa Indonesia artinya santun. Jadi seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala selain mempunyai sifat malu melakukan sesuatu yang jelek, mereka juga harus mempunyai sifat santun terhadap siapa saja. Walaupun dia disakiti, kita tentu masih ingat bahwasanya ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan menuju Taif, yang mana kebetulan pada saat itu daerah Taif ini masih belum ada yang memeluk agama Islam. Rasulullah adalah contoh yang sempurna, uswatun hasanah, memberi contoh yang sempurna. Beliau adalah orang yang mempunyai rasa malu. Beliau adalah orang yang mempunyai sopan santun yang tinggi. Tetapi ketika beliau berdakwah ke daerah Taif, beliau dilempari dengan kotoran hewan, dengan kotoran unta. Tetapi beliau tetap pada aturan, yaitu orang yang utusan Allah itu harus mempunyai sopan santun. Dan pada saat itu Nabi Muhammad tetap dengan sifatnya, yaitu yang sopan dan santun. Walaupun pada saat itu malaikat Jibril sempat marah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, izinkan aku untuk membalasnya. Akan aku angkat gunung Uhud ini dan aku timpahkan kepada mereka orang-orang Taif yang sudah menyakiti Nabi. Bahkan Nabi dikabarkan sampai berdarah di keningnya." Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi dengan sifat sabar dan sopan santunnya? Beliau mengatakan, "Jangan wahai malaikat Jibril, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kita doakan semoga anak turun mereka menjadi seorang muslim yang taat."
Selanjutnya sifat yang ketiga yang harus ada pada seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala adalah selanjutnya yang ketiga yang menjadi kesunahan dari 6 sunnah yang ada pada diri seorang utusan adalah al-hijamah. Al-hijamah diartikan adalah berbekam. Jadi orang yang ingin mengikuti sunnah Rasul, mereka bisa atau mereka tidak anti dengan bekam. Yang namanya bekam itu adalah mengeluarkan darah kotor yang ada di dalam tubuh kita. Berbekam adalah kesunahan dari Rasul. Rasul sendiri pun pernah berbekam. Makanya beliau juga menganjurkan untuk berbekam. Dan alhamdulillah pada saat ini pengobatan melalui bekam ini sudah banyak berada di lingkungan kita. Karena manfaatnya memang sangat besar. Selain bisa mengurangi darah kotor dan juga bisa memperlancar peredaran darah sehingga tubuh kita akan lebih sehat. Selanjutnya yang keempat dari kesunahan Rasul adalah wasiwaku, bersiwak. Jadi bersiwak ini juga termasuk salah satu dari 6 kesunahan yang telah disampaikan Nabi pada bab di atas tadi. Jadi siwak ini jangan lupa anak-anak, ini adalah kesunahan Rasul yang sangat menjanjikan untuk kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi keterangan yang ada di sini pada kitab Lubabul Hadis ini termasuk Fadilatus Siwak tadi sudah ada keterangan di atas, dan di sini bab ini keterangan ini menguatkan hadis yang ada di atas tadi. Jadi ada 6 kesunahan Rasul itu termasuk siwak. Yang selanjutnya adalah wata'aturu. Kesunahan yang kelima adalah ta'aturu. Ta'aturu itu adalah nganggo wangi-wangian kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya tentu memakai minyak wangi. Selanjutnya wa kasratul azwaj. Kesunahan yang keenam adalah memperbanyak istri untuk yang laki-laki. Tetapi kita dibatasi, kita tahu sendiri bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai istri lebih dari 4, atau ada yang mengatakan mempunyai istri 9. Tetapi untuk umatnya kita tidak boleh mencontoh satu orang laki-laki mempunyai istri sampai 9. Kita sudah dibatasi oleh syarak atau dibatasi oleh syariat bahwa seorang laki-laki hanya bisa menikahi 4 orang istri. Tetapi itu pun dengan syarat yang sangat berat. Bahkan di Al-Quran disebutkan kalau tidak mampu adil lebih baik 1. Kita lanjutkan makalah selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun utawi perkara 3 wajibatun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Di sini Nabi menyebutkan ada 3 perkara yang harus dilakukan oleh umat muslim. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-huslu. Yang pertama adalah mandi. Mandi apa? Di sini disebutkan al-huslu yaumal jum'ati, yaitu mandi hari Jumat. Jadi hal ini harus kita lakukan. Kita usahakan pada hari Jumat kita membersihkan diri kita dengan cara mandi sunnah hari Jumat. Karena ini penting
bagi kita untuk akan menghadap Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga sangat diwajibkan atau disunahkan. Tetapi di sini kosakatanya adalah wajib, maksudnya diharuskan, ya, sangat disunahkan agar kita mandi sunnah yaumul Jumat. Yang kedua, selain mandi hari Jumat, dari 3 yang wajib tadi adalah as-siwak. Sekali lagi, bersiwak. Kata-kata siwak muncul kembali pada makalah-makalah atau hadis-hadis Nabi. Jadi pada kitab Lubabul Hadis tentang Fadilatus Siwak ini disebutkan beberapa makalah, beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW agar kita sebagai muslim untuk selalu menggunakan siwak di setiap saat. Boleh pada saat mau sholat, boleh pada saat mau membaca Al-Quran, bahkan setiap kita mau berbicara, kita pakai siwak dulu. Itu lebih baik daripada tidak memakai siwak. Adapun yang ketiga yang diwajibkan oleh Rasul menurut kitab Lubabul Hadis adalah masutib atau memakai minyak wangi. Sekali lagi, tadi juga sudah disebutkan memakai minyak wangi, dan di sini lagi disebutkan memakai minyak wangi. Selanjutnya kita baca untuk makalah berikutnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuhallilu, ojo nyela-nyelani untu sira kabeh, bil asi kelawan kayu, warroihani lan kayu roihan, wal kosabi lan kayu pring. Fa innahu mongkos tuhune tuhalilu yurisu iku marakake apa tahallul al iklatu ing lara gusi. Pada kitab ini disebutkan juga jangan kamu menyela-nyela gigi, atau apa ya, ketika kita sesudah makan sesuatu terus kita ambil tusuk gigi untuk membersihkan gigi, itu ada larangan menggunakan kayu selain siwak. Di sini ada keterangan la tuhallilu bil asi. Jangan kamu membersihkan gigi dengan kayu gabus. Warroihan, dan kayu roihan. Mohon maaf, untuk kayu roihan ini saya juga kurang mendalami. Mungkin kayu roihan ini kayu yang wangi, mungkin gitu ya. Mohon maaf, saya belum sampai meneliti apa yang namanya kayu roihan ini. Selanjutnya dilarang juga membersihkan gigi atau nyela-nyelani gigi kelawan kayu pring, memakai kayu bambu. Di sini disebutkan kayu pring. Pring itu bambu. Jadi kita dilarang membersihkan gigi selain menggunakan kayu gabus. Terus tadi kayu roihan, mungkin kayu roihan ini dilarang karena kayu yang wangi, jadi memuliakan kewangiannya, jadi dilarang untuk dipakai untuk membersihkan gigi. Yang ketiga adalah kita dilarang membersihkan gigi memakai kayu bambu atau pring. Kenapa? Karena dikhawatirkan fa innahu yurisul iklal.
Karena kalau membersihkan pakai tiga jenis kayu tadi, ini akan bisa menyebabkan sakit pada gusi. Oleh karenanya saya mengajak kepada teman-teman siswa-siswi MTSN Negeri Gresik, marilah kita menggunakan siwak sebisa mungkin. Kalau mau sholat pakai siwak, kalau mau membaca Al-Quran pakai siwak, bahkan kalau mau berbicara di depan umum kita gunakan siwak. Karena pahalanya selain sangat besar dan manfaatnya pun sangat banyak. Selain bisa membunuh bakteri yang ada di mulut kita, siwak ini juga bisa menguatkan gigi, bisa menguatkan email atau permukaan gigi sehingga gigi kita akan kuat. Kiranya sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan segala ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini, dan memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan kayu siwak sehingga kita bisa menggunakannya dalam segala aktivitas kita, dan kita mendapatkan pahala yang lebih banyak sebagaimana tadi diterangkan di atas bahwa 2 rakaat menggunakan siwak ini lebih baik daripada 7 rakaat sholat tanpa bersiwak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.